nggak sih kalau kita kaya? Enggak. Yang salah kalau kita jadi mencintai diri sendiri dan jadi hamba uang. 2 Timotius 3 ayat yang kedua berkata gini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak salah untuk jadi kaya. Yang salah adalah, yang pertama, ketika kita hanya mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri. Cuma mencintai diri sendiri. Fokusnya hanya memperkaya diri sendiri. Gak peduli sama saudara yang susah. Gak peduli keponakan gak bisa makan. Gak peduli sama sesama yang membutuhkan. Motivasi dalam hubungan dengan siapapun hanya yang menguntungkan dirinya. Kalau gak menguntungkan gak akan jadi temannya. Banyak orang yang fokus hanya memperkaya diri. Itu yang salah. Yang salah lagi, ketika demi uang mereka menghalalkan segala cara, merugikan orang lain, menindas orang lemah, menipu keluarga sendiri. Yang salah bukan kekayaan, tapi ketika kita jadi hamba uang. Dalam hidup ini kita cuma bisa memilih kita mau jadi hamba Tuhan atau jadi hamba uang. Karena cinta akan uang yang membuat kita meninggalkan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tidak ada yang salah untuk menjadi kaya. Yang salah adalah ketika Anda lebih cinta uang daripada Tuhan yang bisa memberikan segalanya bagi kita. Keliru sekali ketika kita menjadi hamba uang dan bukan jadi hamba Tuhan. Uang gak jahat, tapi cinta uang yang jahat. Karena begitu orang cinta uang, mereka jadi jahat, kata firman Tuhan. Karena cinta uang akar segala kejahatan. Mereka mulai melupakan Tuhan, meninggalkan iman, menyembah berhala demi uang, bahkan berzinah demi uang. Cinta uang itu membuat orang jadi serakah, jadi tamak. Cinta uang membuat orang mementingkan diri sendiri dan gak peduli orang lain, gak peduli ngerugin orang. Mari kita lihat perikop Lukas 12 dengan judul perikop Orang Kaya yang Bodoh ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ingat, kita harus berhati-hati kepada ketamakan, jangan serakah. Karena hidup kita nggak tergantung dari harta, tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan yang menentukan hidup dan matinya kita. Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya percaya Yesus sedang ajarin kita sama-sama bahwa ada orang kaya yang bodoh, ada orang kaya yang bijak. Orang kaya yang bodoh yaitu tamak. Dia hanya fokus memperkaya diri, mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Ketika kita menjadi kaya, jangan sampai kita menjadi lupa. Kita jangan sampai jadi serakah. Lihat sekeliling kita. Buka mata kita. Saya kenal seseorang yang dia tidak punya anak kandung. Hartanya banyak. Asetnya di mana-mana. Saya lihat dia terus cari harta seperti nggak ada habisnya. Bangun ini dan itu untuk dirinya sendiri. Sementara saya lihat dia nggak punya anak. Saya bingung. Usianya juga sudah tidak muda. Untuk siapa? Semua yang dia bangun itu saya juga nggak ngerti. Kalau saya jadi dia, apa yang sudah dia miliki harusnya sudah cukup untuk dirinya dan istrinya. Kalau dikatakan dia untuk keponakannya, dia mau bagi buat keluarganya, itu pun sudah. Entah apa lagi yang dicari. Saya perhatikan, saya tarik satu pelajaran. Memang kebenaran itu berkata, orang kalau udah cinta uang, itu semua jadi kurang.